Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama. Marilah kita cari nama. Di dalam Basic Bible English diterjemahkan, let us make a great name for ourselves. Marilah kita membuat suatu nama yang besar bagi diri kita. Atau di dalam DRB, let us make our name famous. Marilah kita membuat nama kita terkenal. Jadi memang mereka pertama sudah mengabaikan Tuhan. Tapi yang kedua, mereka melakukan mega proyek ini dengan satu tujuan. Mencari nama. Membuat nama mereka terkenal. Yaitu kemuliaan bagi nama mereka sendiri. Mereka berjuang untuk meninggikan dan membesarkan diri mereka di luar Allah. Perhatikan juga ayat 3 dan 4. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata, membakarnya baik-baik. Ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Perhatikan, marilah kita bagi kita, marilah kita supaya kita. Dari sini kita bisa melihat bahwa motivasi mereka di dalam proyek yang besar itu bersifat egosentris. Kita. Semua dari kita, semua melalui kita, semua oleh kita, dan semua untuk kita. Tidak ada tempat bagi Tuhan di sana. Tidak ada tempat bagi kemuliaan Tuhan. Tidak ada tempat bagi kebesaran Tuhan di sana. Semua dari kita, melalui kita, oleh kita, dan untuk kita. Dalam Wycliffe Bible Commentary diberikan komentar seperti ini. Dosa karena menganggap diri mampu berdiri sendiri, dan karena angkuh menguasai pikiran mereka. Mereka ingin memastikan bahwa mereka tidak akan dilupakan orang. Menara itu akan mempersatukan mereka, memastikan bahwa nama mereka diabadikan. Bangunan yang menjulang itu akan merupakan monumen tentang tenaga, keberanian, kepandaian, dan kekayaan mereka. Jadi kebesaran mereka, kejayaan mereka, kemuliaan mereka hendak ditonjolkan melalui proyek Menara Babel yang mereka tinggalkan. Kita bisa bandingkan, memang pada zaman itu kemuliaan orang-orang masa lampau bisa dilihat dari hasil karya mereka. Piramid di Mesir menunjukkan kejayaan para Firaun Mesir pada waktu itu. Saudara melihat ini gambar piramid seperti ini yang saya tidak bisa bayangkan. Satu potong batu beratnya sekian ton ditumpuk-tumpuk setinggi gunung. Pada waktu itu apa yang mereka pakai bisa menyusun piramid seperti itu. Tapi terlepas dari cara mereka, piramid Mesir menunjukkan kejayaan para Firaun masa itu. Di Indonesia misalnya, Candi Prambanan menunjukkan kejayaan Hindu pada masa lalu. Kalau kita mau tahu kejayaan Hindu, lihatlah pada Prambanan. Dan juga kalau kita mau tahu kejayaan Buddha pada masa lalu, kita bisa melihatnya kepada Candi Borobudur. Ketika Romawi di bawah Jenderal Titus pada tahun 70 menaklukkan Yerusalem, Bait Allah dihancurkan. Bukan hanya Bait Allah, seluruh tembok dihancurkan. Tembok-tembok Yerusalem sampai pada tembok bagian barat. Ketika mau dihancurkan, Jenderal Titus melarang, jangan menghancurkan, sisakan tembok bagian barat itu. Dan tembok bagian barat itu disisakan. Mereka tanya, kenapa tidak dirobohkan? Karena tembok Yerusalem begitu megah, tembok Yerusalem begitu kuat, begitu kokoh. Jangan diruntuhkan. Karena kalau itu diruntuhkan, generasi selanjutnya
tidak akan tahu betapa hebatnya Roma, betapa perkasanya Roma sampai mampu menghancurkan tembok sebesar ini. Orang tidak tahu lagi tembok seperti itu. Karena itu biarkan Western Wall itu tetap ada, menjadi saksi sejarah betapa hebatnya orang Roma di dalam menghancurkan Yerusalem. Berarti saudara-saudara, seluruh bangsa di dunia itu berusaha meninggalkan jejak-jejak kemuliaan dan kebesaran mereka lewat hasil karya mereka. Dan karena itu juga pada zaman yang jauh lebih tua, pikiran seperti ini sudah ada di kalangan orang Babel. Dirikan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, supaya kita mendapatkan nama. Saudara-saudara, sebenarnya untuk apa Tuhan cipta kita? Untuk apa Tuhan cipta manusia? Untuk apa Tuhan hadirkan saudara dan saya di tengah-tengah dunia ini? Tujuannya apa? Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Ayat 21. Untuk umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Berarti Tuhan mencipta manusia itu untuk kemuliaannya. Tuhan mencipta manusia untuk kemasyhurannya. Maka seharusnya seorang manusia sadar tujuan penciptaannya, tujuan Allah menghadirkan dia di dunia ini supaya dia mengusahakan kemuliaan Tuhan atau kemasyhuran Tuhan. Tapi yang terjadi adalah manusia tidak memikirkan kemuliaan Tuhan, tidak memikirkan kemasyhuran Tuhan, malah memikirkan kemuliaan dan kemasyhuran diri sendiri. Ini adalah dosa. Karena itu saudara, jikalau manusia diciptakan untuk kemuliaan, apalagi saudara orang Kristen, apalagi saudara adalah umat tebusan, maka saudara dicipta, saudara ditebus, saudara diselamatkan, semuanya untuk kemuliaan dan kemasyhuran Tuhan. Maka pada saat saudara melakukan sesuatu, tidak ada pikiran tentang kemuliaan dan kebesaran Tuhan, saudara sedang mengulang dosa Babel. Pikirkan, saudara berbisnis, bikin usaha, buka usaha di sini, usaha di sana, buka toko di sini, toko di sana, kios di sini sana, atau saudara bikin usaha online apapun. Pertanyaannya adalah bahwa apakah semua itu hanya demi kepentingan dirimu sendiri, atau saudara memikirkan kemuliaan Tuhan? Jikalau saudara tidak ada pikiran sedikit pun dari usaha itu, dari tokomu, dari kiosmu, dari bisnismu untuk kemuliaan Tuhan, saudara berdosa. Kalau saudara bekerja tidak ada niat memuliakan Tuhan dalam pekerjaan itu, semata-mata kepentingan diri sendiri, saudara berdosa. Kalau saudara sekolah, saudara kuliah, tidak ada niat mempermuliakan Tuhan melalui sekolah atau kuliah saudara, semata-mata kepentingan dan nasibmu sendiri, engkau berdosa. Dosa Babel. Kita lihat di medsos banyak orang berdebat sini sana dan sebagainya. Saya pun juga kadang-kadang berdebat di sana. Tapi pertanyaannya, pada waktu saudara berdebat di tengah-tengah medsos, saudara lakukan untuk apa? Jikalau tidak ada pikiran melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, demi diri sendiri, demi kemuliaan diri sendiri, supaya orang tahu saudara pintar, supaya orang tahu saudara hebat, supaya menaikkan subscriber, dan tidak ada pikiran untuk kemuliaan Tuhan, saudara berdosa. Karena melakukannya bukan demi kemuliaan Tuhan. Kalau saudara terlibat di dalam pemerintahan, mau jadi anggota dewan, kalau tidak ada pikiran untuk kemuliaan Tuhan, saudara berdosa. Hanya pikir yang penting jadi anggota dewan yang terhormat, supaya penghasilan tambah banyak, hidup lebih baik. Jikalau itu pikiranmu saja, tidak untuk kemuliaan Tuhan, saudara mengulang dosa Babel. Saudara mau jadi majelis gereja, untuk apa? Kalau hanya untuk prestasi, prestise saudara, tanpa kemuliaan Tuhan, saudara berdosa. Beri persembahan pun demikian. Kalau saudara beri persembahan, bukan berpikir kemuliaan Tuhan, waktu beri persembahan, saudara berdosa. Banyak orang beri persembahan bukan untuk kemuliaan Tuhan,
Kenapa? Untuk siapa? Untuk kemuliaan diri sendiri. Yang biasa begitu biasanya minta, namanya harus dicatat. Dipang-pang besar-besar, Bapak Agus misalnya persembahan 10 juta. Ya kalau memang gereja mencatat terserah, tapi kalau misalnya tidak mencatat, asal dilaporkan loh. Ya, ada orang yang marah. Namanya dikasih inisial, tidak terima, harus nama terang. Kalau itu dilakukan untuk kemuliaan diri sendiri, waktu memberi persembahan pun berdosa. Tidak semua orang kasih persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Ada untuk kemuliaan diri sendiri, ada yang karena kewajiban yang namanya kita memang harus beri persembahan. Ya, tanpa hati yang memikirkan kemuliaan Tuhan. Ada juga yang beri persembahan karena sungkan. Nanti kalau tidak beri persembahan, apa kata orang? Macam-macam kita punya alasan. Kalau memberi persembahan tanpa ada pikiran untuk kemuliaan Tuhan, kita berdosa. Bahkan yang melayani sekalipun, yang berkhotbah, yang mengajar, yang ngajar sekolah minggu, yang nyanyi di paduan suara, vokal group, yang main musik, kalau tidak ada pikiran untuk kemuliaan Tuhan, waktu melayani kita berdosa. Jangan pikir semua orang berkhotbah pasti itu kemuliaan Tuhan. Tidak. Banyak orang yang khotbah tanya tipu-tipu. Menipu banyak orang dengan segala macam ocehan cerita aneh-aneh. Tujuannya apa? Pasti bukan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau sudah bohong-bohong seperti itu. Banyak orang berkhotbah bukan untuk kemuliaan Tuhan. Hanya karena kewajiban mesti berkhotbah. Banyak hal seperti itu membuat orang bisa aktivitas melayani tanpa kemuliaan Tuhan. Saudara ikut kebaktian, termasuk ikut kebaktian online seperti itu apa? Demi kemuliaan Tuhan atau apa? Jikalau tidak ada pikiran tentang kemuliaan Tuhan, saudara sedang berdosa. Ingat, jangankan hal-hal besar yang saya berikan. Nats pembimbing kita tadi 1 Korintus 10:31. Jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Sampai hal remeh, makan minum itu untuk kemuliaan Allah. Maka beri persembahan, menyanyi, berkhotbah, bermain musik, dan tugas-tugas yang lain harus untuk kemuliaan Allah. Jikalau tidak, maka inilah dosa Babel, yakni mencari kemuliaan untuk diri sendiri.